Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pra-peradilan tersangka Bupati Timika Johannes Retop ditolak Pengadilan Negeri Jayapura. Tidak pernah bertugas dan melanggar disiplin berat, 5 orang polisi di Merauke dipecat. Jelang puasa, stok beras dan sembako di Manokwari aman. Sidang putusan pra-peradilan tersangka korupsi Bupati Mimika Johannes Retop digelar Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Jayapura. Sidang pra-peradilan dipimpin Hakim Tunggal Zaka Talapati yang dihadiri kuasa hukum pemohon dan termohon dari Kejati, Papua. Dalam bacaan amar putusan, Hakim Zaka menolak pra-peradilan yang diajukan tersangka korupsi Johannes Retop. Hakim menyatakan permohonan pra-peradilan gugur. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi termohon patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya permohonan pra-peradilan pemohon harus dinyatakan gugur. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa para pemohon gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon. Memperhatikan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sementara itu, kuasa hukum Johannes Retop Marvei mengatakan pihaknya siap menghadapi sidang kasus korupsi yang sudah dijadwalkan. Kuasa hukum siap menghadirkan klien pada sidang perkara pokok. Itu yang sementara nanti kami pikirkan, akan kami diskusikan. Tentunya kami akan sampaikan juga ini kepada klien dan nanti juga kami akan update. Siap menghadapi perkara pokok. Kami pada prinsipnya menjunjung tinggi hukum dan saya sendiri tahu bahwa klien kami juga sangat menghormati. Bupati Mimika Johannes Retop bersama Direktur Asian One Air Silvi Herawati ditetapkan tersangka oleh Kejati, Papua atas dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Mimika dengan kerugian negara mencapai 69 miliar rupiah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Lima anggota Polres Merauke dipecat secara tidak hormat. Pemecatan dilakukan secara khusus yang dipimpin langsung Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan. Saat upacara hanya 1 polisi yang hadir, sementara 4 lainnya tidak hadir. Kapolres tidak merinci penyebab kelima polisi tersebut dipecat, namun mereka dinilai tidak disiplin, serta sebagian lagi terlibat kasus pidana. Tidak melaksanakan tugas selama 30 hari berturut-turut. Ya, itu dia. Sudah diatur, bahkan bukan cuma 30 hari, ini sudah ada yang bertahun, ada sampai dengan tidak ada kabar. Kita sudah bisa lihat ya tadi ya, bahwa 4 orang anggota ini diupacarakan pun juga tidak datang. Nah itu tanda seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa 30 hari berturut-turut saja dia tidak hadir. Kita hitung ada yang bertahun. Makanya kita ajukan kepada Bapak Kapolda seperti apa untuk punishment-nya disegerakan. Sementara itu, untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib, Polres Merauke menghimbau warga tidak membawa senjata tajam saat bepergian keluar rumah. Kepada seluruh masyarakat, warga Merauke khususnya dan pada umumnya warga Papua yang berdomisili di Papua, itu baik siapa saja, perintah beliau tidak diperbolehkan untuk membawa senjata tajam berupa apa saja, ya, baik itu panah, parang dan lain-lain sebagainya yang dapat melukai orang. Ya.
pada saat melakukan kegiatan bepergian ya, di dalam kota Merauke maupun di tempat-tempat lain. Dan ini ditegaskan supaya masyarakat lebih berhati-hati, jangan sampai akibat dari karena tidak kehati-hatiannya membawa alat tajam dan dapat melukai orang lain, akhirnya merugikan diri sendiri. Polisi seringkali mendapati warga membawa parang, kampak, dan busur serta anak panah. Padahal Undang-Undang Darurat melarang tegas membawa senjata tajam maupun senjata api karena diancam pidana penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polsek Mimika Baru telah melimpahkan berkas 2 pelaku pembunuhan wanita paruh baya di Jalan Serui Mekar, Timika ke Kejaksaan. Kedua pelaku masih remaja, mereka membunuh Mita Japi pada 8 Februari lalu. Mereka akan segera disidangkan setelah Kejaksaan Negeri Timika menilai berkas dari polisi sudah lengkap atau P21. Polsek Mimika Baru berharap pemeriksaan berkas berjalan lancar sehingga kasus bisa segera disidangkan. Kita limpahkan kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Timika. Saat ini sedang diteliti oleh jaksa. Kami menunggu kapan pemberitaan dari jaksa untuk lengkap tidaknya berkas kami. Apabila dinyatakan lengkap, berarti nanti kami limpahkan barang bukti dengan tersangkanya ke jaksa. Kalau nanti tidak lengkap, berarti ada pengembalian yang kita akan dilengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa. Kedua pelaku berinisial NY dan RGJ, mereka ditangkap polisi karena mencuri di rumah korban dan membunuh pemilik rumah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Bulog Manokwari memastikan stok beras di gudang Bulog selama 3 bulan ke depan cukup. Saat ini jumlah beras di gudang Bulog mencapai 1.000 ton. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk kebutuhan masyarakat hingga Hari Raya Idul Fitri. Kepala Bulog Manokwari Stepanus Kurniawan mengatakan pihaknya sejauh ini sudah mencadangkan beras hingga 1.300 ton. Bulog juga mencadangkan minyak goreng kita yang saat ini diperkirakan tersedia sebanyak 5.000 liter. Persediaan beras di Bulog kantor cabang Manokwari sampai dengan saat ini kita kuasai stok sebesar 1.000 ton, di mana dengan ketahanan stok selama 3 bulan. Selanjutnya untuk mengantisipasi kebutuhan Hari Raya, kami juga sudah rencana mendatangkan 1.300 ton beras. Kemungkinan ini datang secara bertahap mulai minggu ini. Selanjutnya untuk minyak goreng, ketersediaan stok kami sebanyak 5.000 liter. Dan juga kami sudah mendatangkan sebanyak 60.000 liter yang minggu depan sudah akan mulai masuk ke Manokwari. Baik, ini minyak goreng jenis apa? Minyak kita. Oh, minyak kita ya. Beras dan minyak goreng tersebut tidak hanya disalurkan Bulog ke Kabupaten Manokwari, namun hingga ke 6 kabupaten lain. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Program pembagian Al-Quran yang dilakukan Ustadz Zaki Mirsa saat ini sudah merambah ke Papua. Pembagian Al-Quran dilakukan di Masjid Baitul Buti. Sebanyak 80 Al-Quran dibagikan ke jemaah. Selain Al-Quran juga dibagikan puluhan paket sembako ke sejumlah warga Muslim di Papua. Pembagian Al-Quran di Papua merupakan bagian dari program aksi Sejuta Al-Quran yang dicanangkan sekelompok artis di Indonesia. Selain Merauke, pembagian Al-Quran juga dilakukan di Jayapura dan Sorong, Papua Barat Daya. Disebarkan melalui Majelis Muslim Papua. Kami sudah bilang ke beliau kalau nanti diperlukan mungkin sekian ribu akan kami kirim ke sini. Karena ini programnya dari umat untuk umat dan dikembalikan kepada umat. Namun pahalanya memang akan dikembalikan juga ke orang yang bersedekah masing-masing. Awal bulan puasa tinggal beberapa hari lagi. Majelis Ulama Indonesia meminta pemilik warung atau rumah makan atau kantin membatasi jadwal operasional atau buka. Ketua MUI Papua Awal Gepse mengatakan tidak mudah bagi umat muslim di Papua untuk berpuasa karena berada di lingkungan yang mayoritas non-muslim.
menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya pemilik warung yang beroperasi di Kabupaten Merauke, khususnya saudara-saudara kami yang beragama Islam, supaya bagaimana caranya kita sama-sama menghargai dan menghormati saudara-saudara kami yang sedang berpuasa pada bulan suci Ramadan, untuk dapat mengurangi aktivitas-aktivitas dalam warungnya di dalam rangka menjaga kebersamaan atau menghargai saudara-saudara kami yang sedang berpuasa. Mungkin jam-jam bukannya dikurangi atau warung-warung yang ada ini bisa di depannya ditutup untuk tidak terlalu menonjolkan makanan-makanan yang ada di warung, dan juga pada waktu berbuka puasa bisa disesuaikan dengan jadwal-jadwal yang ada di dalam rangka bulan puasa atau bulan suci Ramadan yang akan datang. Ketua MUI menekankan bahwa seruan tersebut ditujukan khusus kepada pengusaha atau pemilik rumah makan yang beragama Muslim dan seharusnya mereka sudah memahaminya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejak 2 minggu lalu, PT PLN Mimika tengah memperbaiki jaringan listrik di beberapa tempat di Kabupaten Mimika. PLN meminta maaf kepada warga karena aktivitas terganggu selama perbaikan. Kepala PLN Timika Hamli Kebarek memastikan pemadaman yang terjadi bukan disebabkan gangguan pada pembangkit listrik atau terjadi defisit daya, namun disebabkan penggantian tiang listrik di beberapa tempat. Bila dalam minggu-minggu ini ada pekerjaan jaringan listrik PLN, dan tentunya pasti ada pemadaman bergilir. Sebenarnya bukan pemadaman bergilir karena gangguan pembangkit atau defisit daya, ya, bukan itu, tetapi yang kami lakukan pemadaman ini karena kita evakuasi daya dengan beroperasinya transmisi 150 kV, sehingga di beberapa tempat ada pekerjaan pembangunan tiang, kemudian pembangunan jaringan-jaringan 20 kV, ya, yang tentunya ini untuk keandalan sistem kelistrikan di Kota Timika. Dan memang sudah dalam beberapa bulan ini kami lakukan pekerjaan pembangunan untuk percepatan evakuasi daya, ya, yang telah beroperasinya transmisi 150 kV dari PLTMG Pomako, sehingga ini kami lakukan pekerjaan yang sifatnya memang harus berdampak terhadap pemadaman di beberapa titik di Kota Timika. Daya listrik sebesar 150 kV saat ini disalurkan dari pembangkit listrik mesin gas yang berada di Pelabuhan Pomako. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Memolin melaporkan. Ibarat permata tersembunyi, Teluk Triton di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, menyimpan banyak keindahan alam yang belum sepenuhnya terjamah. Keindahan Teluk Triton tidak kalah dengan Raja Ampat yang sudah dikenal luas di mancanegara. Di sini juga terdapat batu kars serta hamparan pantai yang bersih dan berpasir putih. Perjalanan dari Kota Sorong ke Teluk Triton memang cukup jauh. Setelah turun dari pesawat terbang di Bandara Kaimana, perjalanan harus dilanjutkan dengan speedboat atau perahu cepat selama 1 jam. Toh perjalanan panjang akan terbayar oleh keindahan alam di kawasan ini. Banyak spot wisata yang bisa dikunjungi dan sebagian besar belum dikenal orang. Hal tersebut bisa dimaklumi karena destinasi ini belum dikenal luas karena kurang promosi. Bank Indonesia Papua Barat belakangan ini gencar mempromosikan Teluk Triton dengan mengajak dan melibatkan masyarakat setempat agar destinasi Kaimana dikenal luas tanpa merusak lingkungan dan keindahan alam di kawasan ini. Ini Triton yang akan kita kunjungi, ini menjadi objek pariwisata unggulan di Kabupaten Kaimana, dan oleh karenanya kesempatan yang kita melakukan kunjungan ini jangan disia-siakan, karena ini juga menjadi bagian dari dukungan kita, ya. Saya tadi bilang bahwa apa yang dilihat
apa yang dirasa itu ditulis untuk menjadi sumber informasi bagi siapa saja yang akan membacanya, sehingga setiap orang juga akan melihat ada spot pariwisata baru yang ada di Papua Barat ya, yang sebenarnya sudah lama cuman karena belum diketahui oleh banyak orang. Mengembangkan pariwisata bukan hal yang mudah, tetapi butuh sinergi kolaborasi. Oleh karenanya semua pihak harus bersatu padu ya, harus gotong royong untuk mengembangkan pariwisata di sini. Karena apa? Kita harus bersemangat karena pada akhirnya pengembangan pariwisata harus bisa dirasakan oleh masyarakat di Kaimana dan di Papua Barat ya. Dan satu lagi, momen yang tidak akan terlupakan adalah menikmati senja di Kaimana. Senja di Kaimana ini seolah menjadi penutup perjalanan wisata Anda di Papua Barat yang menyuguhkan berjuta keindahan alam. Topan melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Seorang pengendara sepeda motor tewas akibat kecelakaan tunggal di Jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Korban yang meninggal seorang perempuan paruh baya bernama Nurul Islakan, sementara Bintari Resni Sukma yang dibonceng selamat namun menderita luka lecet. Kecelakaan maut itu terjadi saat pengendara melintasi tanjakan Warmare. Lalu tiba-tiba terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikannya. Korban menderita luka akibat benturan keras dengan aspal pada bagian kepala. Sementara Bintari, anak korban yang dibonceng selamat dan berteriak histeris, meminta pertolongan. Seorang remaja di Timika ditikam orang tak dikenal di Jalan Elang, Kelurahan Kuamki Baru. Korban bernama Simon berusia 15 tahun. Ia langsung dilarikan ke RSUD Timika. Saksi mengatakan sekitar pukul 7:30 malam, korban melintas di Jalan Elang bersama temannya. Tiba-tiba seseorang yang berada di pinggir jalan menyerang korban dan menikam tubuhnya dengan senjata tajam. Pesawat jenis Boeing milik maskapai Trigana Air dengan nomor penerbangan PKYSC ditembak kelompok bersenjata saat mendarat di Bandara Goliat, Kabupaten Yahukimo. Pesawat membawa 66 penumpang dari Yahukimo menuju ke Jayapura. Polres Yahukimo langsung mengerahkan anggotanya untuk menyisir lokasi di sekitar bandara. Polisi bersama pihak maskapai Trigana Air mengecek badan pesawat dan menemukan bekas peluru tembakan. Meski pesawat ditembak KKB, seluruh penumpang tiba dengan selamat di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. KKB pimpinan Egyanus Kogoya kembali menyebarkan video dan foto kondisi pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, yang hingga kini masih disekap di hutan. Video dan foto memperlihatkan kondisi terakhir pilot yang terlihat sehat dan dikawal ketat sekelompok pria bersenjata. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut sudah sebulan disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Hingga saat ini TNI dan Polri belum berhasil membebaskan pilot Susi Air tersebut. Sejauh ini pemerintah bergeming untuk tidak mengabulkan permintaan Egyanus Kogoya berupa amunisi dan senjata api sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air. Karena TNI dan Polri dengan tegas menolak negosiasi dan bekerja sama dengan kelompok yang dicap teroris. Sadrak Mamuasa, pria paruh baya asal Manado, Sulawesi Utara, ditemukan temannya dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar kamp PT Gunayasa Dianarta di Jalan Cendrawasih, Timika. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang di samping kasur. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, sehingga diduga korban meninggal akibat penyakit yang diderita.
Tiga anggota kelompok bersenjata wilayah Sorong kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah sekian lama bergerilya memperjuangkan kemerdekaan Papua, mereka akhirnya menyerahkan atribut bintang kejora, baju loreng dan baret, busur panah, serta surat kartu tanda anggota KKB. Atribut diterima Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, didampingi Kapolres Sorong Selatan AKBP Hoirudin Wahid, Melkianus Nabore, Yohanes Fonataba, dan Lambertus Esagoy mengucapkan sumpah dan mencium bendera merah putih sebagai tanda mereka kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Sekelompok orang mendatangi kantor redaksi media online Tropong News di Jalan Kamundan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Mereka marah-marah dan melakukan intimidasi terhadap karyawan di kantor redaksi media tersebut. Dengan arogan, mereka meminta redaksi menghapus seluruh pemberitaan terkait illegal logging di Kabupaten Sorong yang belakangan marak. Mereka juga mengancam akan membakar kantor redaksi Tropong News, bahkan membunuh para wartawan media Tropong News saat bertugas di lapangan jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Belum diketahui dari mana kelompok ini berasal, namun mereka diduga merupakan orang suruhan para mafia illegal logging di Kabupaten Sorong yang menggunakan massa untuk mengintimidasi media pemberitaan. Untuk menekan angka kriminalitas di Timika, Papua Tengah, Polres Mimika menggelar razia senjata tajam di 2 lokasi. Razia digelar di Bundaran Moses Kilangin dan Jalan Budi Utomo. Dalam razia tersebut, polisi menyita beberapa senjata tajam dan minuman keras. Senjata tajam dan minuman keras disita dari pengendara yang sedang melintas. Senjata tajam yang disita berupa parang, sangkur, dan pisau. Pemilik sajam tidak ditahan, namun diberi peringatan agar tidak lagi membawa senjata tajam. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindakop dan UKM Kota Jayapura menyegel ratusan kios di Pasar Hamadi. Penyegelan dilakukan karena para pedagang tidak membayar retribusi bulanan pada tahun 2021 dan 2022 dengan total tunggakan mencapai 280 juta rupiah. Pemkot Jayapura sendiri sudah memberikan surat teguran kepada para pedagang dan mengancam 141 kios tidak akan dibuka jika para pedagang tidak melunasi tunggakan tersebut. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Jayapura yang dipergunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur daerah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.